Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Atante piang janyang rakeanang surakitang tina manyatarang yama paticakeya pandito ti. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudari sedama. Sotihotu Namo Buddhaya. Ya, agak ribet menggunakan salam yang baru. Ibu Bapak Saudara-saudari sedama, di kesempatan pagi hari ini, di hari Minggu yang cerah dan sedikit anget, merupakan satu kesempatan yang sangat baik bagi kita semua yang hadir di Wihara Jakarta Dhammacakka Jaya. Mengapa demikian? Karena tidak semua umat Buddha khususnya memiliki kesempatan yang sebaik ini untuk datang ke wihara, melakukan puja, bermeditasi, lalu mendengarkan dhamma. Apalagi dari anggota sangga, seorang biku. Karena di wihara-wihara tertentu belum tentu dihadiri oleh seorang biku. Bukan hanya itu, tekad dari dalam diri pun menentukan. Ya, banyak orang yang sudah bertekad, bahkan dari 1 minggu sebelumnya, saya mau wihara, saya mau mendengarkan dhamma, saya mau melakukan perbuatan baik di hari Minggu. Bahkan sebelum tidur pun ditekadkan kembali, besok hari Minggu saya mau wihara. Tetapi saat harinya kalah dengan film-film di TV. Ya, kalau hari Minggu sinetron nggak ada. Kalah dengan diskon-diskon di Carrefour. Belanja dulu dah. Atau diskon-diskon di tempat lain. Gugur tekadnya. Untuk itu, Ibu, Bapak, Saudara, Saudari sedama yang hadir di pagi hari ini merupakan orang-orang pilihan. Siapa yang memilih? Diri sendiri. Saya memilih untuk datang wihara daripada menggunakan waktu untuk hal-hal yang lain. Bante, diskonnya kan nggak setiap hari, mumpung diskon. Sama, mendengarkan dhamma pun nggak setiap hari. Sudah di korting 1 minggu 1 kali. Itu pun bolong-bolong. Ya, jadi Ibu, Bapak, Saudara, Saudari sedama merupakan orang-orang yang sangat beruntung. Orang-orang yang sangat memiliki kesempatan yang baik. Seperti di dalam Manggala Sutta. Ya, mendengarkan dhamma, membahas dhamma di waktu yang sesuai adalah berkah utama. Jadi bukan pergi ke tempat-tempat tertentu, bukan pergi ke gua-gua tertentu, atau bukan mengkoleksi batu-batu akik. Ibu dapat memperoleh berkah. Tapi dengan mendengarkan dhamma, melaksanakan dhamma dengan sebaik mungkin, itulah yang dikatakan berkah. Nah, Ibu, Bapak, Saudara sedama, beragam jenis manusia, beragam jenis orang itu terdapat di dunia ini. Ya. Bukan cuman di dalam hubungan bermasyarakat luas. Bahkan sebagai umat Buddha pun jenisnya sudah banyak. Sudah beragam. Ada umat Buddha KTP, ada umat Buddha kapal selam yang muncul kalau hari raya aja. Ya. Ada yang lebih parah, umat Buddha Katina. Jadi datangnya hanya Katina aja. Karena katanya berdana ke sangga itu merupakan perbuatan baik yang sangat besar. Jadi nggak perlu wihara setiap hari, setiap minggu. Datang Katina sudah ketutup semua. Ya. Ada juga umat Buddha yang benar-benar umat Buddha. Rajin wihara, melaksanakan dhamma, mendengarkan dhamma. Dengan tekun. Beragam. Berbeda-beda. Ya. Begitu. Di dalam salah satu sutta, ya, Sang Buddha juga menjelaskan perihal perbedaan-perbedaan manusia, jenis-jenis individu. Ya, salah satunya di Vajjiruppama Sutta. Di Anguttara Nikaya. Di sutta-sutta yang lainnya bagaimana? Ada.
Bante Sariputta juga mengatakan di Anangana Sutta, ya, Majjhima Nikaya, menjelaskan perihal jenis-jenis individu berdasarkan noda-nodanya. Lalu ada lagi yang lain, ada banyak. Nah, Wajirupama Sutta yang akan saya bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah jenis individu yang ditinjau berdasarkan pola pikirnya. Pola atau proses pikirannya, proses kerja pikirannya, ya, cara berpikirnya. Kenapa saya tertarik untuk membahas salah satu sutta ini? Karena yang umum terjadi, yang umum terlihat di kehidupan bermasyarakat, ya 3 jenis manusia ini. Ya mungkin sebagian ibu bapak sudah baca buletinnya. Yang pertama, Sang Buddha menjelaskan, ada salah satu manusia, ya, yang dikatakan Aruku Pamacito Pugalu, yaitu manusia dengan pikiran seperti luka menganga. Ya, ibu bapak, saudara-saudari sedama pernah mengalami luka. Ya, entah itu jatuh dari motor, terkena pisau, atau yang lainnya. Pokoknya pernah mengalami luka. Nah, manusia dengan pikiran luka menganga ini, ia adalah manusia yang mudah emosi, mudah marah, dinasehati tidak senang. Ya, misalnya pemimpin puja baktinya, puja bakti akan segera dimulai. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Handphone harap dimatikan, di silent. Lalu mengisi tempat yang masih kosong dan lain-lain. Nah, dia tidak senang. Handphone saya ngapain suruh matiin? Timbul kebencian, timbul emosi. Ada lagi yang kalau ditegur, Om, Tante, Bapak, Ibu, sendalnya tolong dirapikan dong. Itu pun tidak senang, mulai emosi. Terserah saya lah, emang ini rumah kamu. Ini kan wihara, tempat umum. Mulai tidak senang. Nah, semakin luka itu semakin digaruk, bukannya menjadi sembuh. Nah, orang yang tidak senang dinasehati, mudah naik darah, mudah emosi, dia pun tidak akan pernah sembuh. Dari apa? Ibu, bapak, saudara, saudari sedama, di dalam kehidupan ini, kita itu sudah membawa luka. Nah, dari semenjak proses dibuat, masuk rumah sakit, dilahirin, bisa nangis yang pertama, oe-oe, sudah membawa luka. Apa saja? Loba, dosa, moha. Itu luka kita. Jadi tidak ada yang nama istilah bayi, suci, yang bersih dari noda. Luka itu sudah dibawa. Apa buktinya? Ketika dilahirkan, ibu-ibu yang sudah punya anak, bapak-bapak yang sudah punya anak, anaknya nangis apa enggak? Nangis apa enggak? Nangis. Enggak nangis diapain? Dipukul, dicubit, biar nangis. Bayi yang nangis itu pun sudah menandakan tidak senang. Kenapa? Di dalam rahim ibu dia nyaman, hangat, terlindungi, merasa aman, dikeluarkan. Kok udaranya beda? Nangis, tidak senang, tidak suka. Itu pun bentuk ketidaksenangan. Ya. Sudah tidak senang, sama susternya dipukul, dicubit. Makin benci enggak? Makin. Makanya, kenapa ada sebagian orang yang takut ke rumah sakit, trauma waktu lahir udah dipukul, udah dicubit. Ya, bukan dikasih kasih sayang, bukan dielus-elus, bukan dihangatin, tapi dipukul. Padahal bayi yang lahir ketika tidak nangis, patut berbangga nggak kita? Bukan berarti nggak bisa ngomong. Oh, bayinya hebat, lahir dalam kondisi meditasi, tenang, diam. Ya senang aja gitu. Ya kan ceritanya umat Buddha, ngerti Dhamma. Oh, bayinya tenang. Kalau nggak bisa ngomong, ya baru teriak, terimalah karmamu. Itu ibu bapak saudara saudari sedama. Kenapa kita bisa lahir di dunia lagi? Di alam manusia, karena kita sudah membawa loba, dosa, dan moha. Loba, dosa, dan moha ini sudah ada di dalam diri kita. Dari kelahiran pertama, terus menerus berputar, sampai kelahiran berikutnya itu dibawa. Kita masih senang sama luka ini. Ya. Loba, dosa, moha. Keserakahan, kebencian, dan bodohan atau delusi. Dibawa.
Nah, kalau kita dinasehati, mudah tersinggung, mudah marah, luka ini sembuh atau makin besar? Makin besar, makin menganga. Ya, kalau cuma bernanah besar, kalau sampai diamputasi, habislah kehidupan kita, lahir di alam yang rendah. Semakin digaruk, semakin berpotensi lahir di alam yang rendah. Nah, sudah sadar diri kita dipenuhi luka, baiknya bagaimana? Diobati. Jangan digaruk terus. Gatal digigit nyamuk, digaruk enak. Iya, digaruk terus enak. Lama-kelamaan lecet. Berdarah. Terus digaruk. Kuku kita bekas ada kotoran, bekas gali-gali tanah atau apa. Infeksi. Makin lebar, makin besar. Dari bentol kecil kena nyamuk. Karena keenakan digaruk, jadi parah. Nah, manusia dengan jenis pertama ini, ya, manusia dengan pikiran seperti luka menganga, ia adalah manusia yang suka garuk-garuk orang lain juga. Ya. Artinya garuk diri sendiri nggak puas, Bapak Ibu. Dia juga menggaruk diri orang lain. Ya, orang lain digaruk-garuk. Contohnya apa? Ibu, bapak, saudara-saudari sedama, di dalam kehidupan, di dalam hubungan bermasyarakat, punya tetangga nggak? Punya ya? Walaupun rumahnya tinggi-tinggi, pagarnya, tapi punya tetangga kan? Punya. Punya tetangga. Kalau tetangganya punya mobil atau motor baru, yang pertama ditanyakan apa? Apakah kita kirim karangan bunga selamat atas mobil barunya? Enggak kan? Atau datang, oh selamat, syukurannya kapan? Enggak kan? Yang terjadi di umum, di pandangan umum, di masyarakat umum, kamu beli mobil cash apa kredit? Nah, kalau sudah cash sama kredit akan muncul omongan yang lain. Wah, saya beli cash, saya anti kredit. Kenapa? Bikin susah. Oh, cash. Wah, hebat ya. Mobilnya apa? Misalnya Alphard. Cash. Oh, bagus. Hebat. Berarti kamu banyak rezekinya. Rajin berdana. Itu di mulut. Di dalam hati, kok bisa ya cash, anaknya 5, sekolahnya di luar negeri, lagi bangun rumah, uang dari mana? Diomong. Kok bisa ya cash? Kok bisa ya cash? Uang dari mana? Jangan-jangan korupsi. Oh, dia pengurus wihara, jangan-jangan makan duit wihara. Lalu tanya lagi, sebelahnya tetangganya punya mobil baru. Kamu cash apa kredit? Saya sih kredit. Pelan tapi pasti. Oh, kredit. Ya, saya turut berbahagia. Itu pun di mulut, di luar. Di dalam hati atau nyampe rumah nanti cerita sama suami atau istrinya. Itu tetangga sebelah beli mobil berani loh kredit. Padahal cicilan rumah belum selesai, motor belum selesai, anak baru keluar dari rumah sakit, udah berani kredit mobil. DP-nya dari mana? Besok bayarnya pakai apa? Kerjanya cuman jadi guru. Nah loh. Tapi guru sekarang sejahtera loh. Ya. Anak-anak besok fotokopi ya mata pelajaran 1 lembarnya 20.000. Ya. Itu pun jadi bahan omong. Atau kita datang wihara, pakai baju itu lagi. Diomong sama temannya. Kamu kok nggak pernah ganti baju? Ibu bapak kalau ada yang diomong seperti itu, gampang jawabnya. Bantainya aja nggak pernah ganti kok, ya kan? Nah, segala apapun Bapak Ibu dijadikan bahan omong, dijadikan bahan pembicaraan. Karena yang namanya mulut ini tidak pernah cukup untuk diam sejenak, ingin ngomong lagi. Kalau nggak omong ingin makan, lebih dan lebih. Ngomongin orang dari A bisa berkembang sampai Z. Ngomongin dari Z bisa mundur. Yang baik dikurangin, yang jelek dilebihin. Itulah yang suka menggaruk kehidupan orang lain. Dengan pikiran manusia, dengan pikiran seperti luka menganga. Paruku pamacito pugalo. Ya, masuk jenis itu tidak Bapak Ibu? Masuk jenis manusia yang pertama tidak? Tidak, umat Buddha itu tidak ada yang seperti itu.
di sini. Nanti keluar gerbang nggak tahu dah. Ya, urusan belakangan. Ya, itu Bapak saudara-saudari sedama. Yang kedua, Sang Buddha menjelaskan, ada manusia, yaitu dengan pikiran seperti kilat. Ya, Biju Pamacito Pugala. Manusia dengan pikiran seperti kilat. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama, sifat kilat itu seperti apa? Ya, anginnya enak sepoi-sepoi, kalau saya enggak tanya nanti tidur semua. Sifat luka itu seperti apa? Sifat kilat itu seperti apa? Terang, cepat, apalagi? Suaranya menggelegar, itu geluduk. Kilat cahayanya. Nah, manusia dengan pikiran seperti kilat adalah ia yang memahami 4 kebenaran Arya. Apa saja? Duka, sebab duka, hilangnya duka, jalan untuk menyiapkan duka. Ya, Sang Buddha memberikan perumpamaan, layaknya manusia atau seseorang dengan penglihatan yang jelas, ya, dapat melihat dengan jelas. Layaknya orang dengan penglihatan yang jelas dapat melihat benda-benda ketika kilat datang. Ya, misalnya mati lampu, ada kilat. Kita dapat lihat benda-benda di dalam ruangan itu secara jelas. Itulah manusia yang seperti manusia dengan pikiran seperti kilat dan memahami 4 kebenaran Arya. Gampang tidak melihat benda-benda di kegelapan saat kilat datang? Susah. Paling yang dilihat apa? Ada kucing. Oh, suamiku jelek ya. Oh, kok ada ini? Ada kilat datang, kita lagi jalan. Tiba-tiba nabrak tembok. Kenapa? Karena nggak jelas. Kalau gelap, kilat datang pun hanya sekejap. Kerjep, hilang. Ya kan? Sangat sulit. Nah, manusia ya dengan pikiran seperti ini adalah ia yang memahami pertama duka. Hidup ini adalah duka, penderitaan. Tapi bukan sekonyong-konyong penderitaan saja. Kenapa bisa duka? Karena kita tidak pernah puas. Ingin dan ingin. Kenapa bisa duka? Karena kita selalu menggenggam. Ya, melekat. Melekati sesuatu, menggenggam sesuatu. Ibu bapak, saudara-saudari sedama masih melekat tidak? Masih tidak? Masih. Para bantainya masih enggak? Masih. Kita ini sedang menuju untuk tidak melekat. Kalau sudah tidak melekat, bisa melepas. Tidak terikat, sudah arahat. Cuman yang dilihat, mana si suci, mana si bukan si suci. Yang dilihat seberapa kuat orang itu bertekad untuk menuju tahapan yang lebih tinggi. Konsisten. Ya. Memahami duka. Hidup ini menderita. Tidak pernah terpuaskan. Buktinya apa? Bapak Ibu Saudara-saudari sedama baru 15 menit mendengarkan dhamma. Sudah berapa kali ganti posisi kaki? Duka, menderita, bande, pegel. Ibu bapak punya lahan yang lebar, saya lahannya sempit, mau ganti pun susah. Duka, menderita. Tidak pernah terpuaskan. Melekat. Ya, melekati sesuatu. Contohnya, punya handphone. 1, 2, 3. Beda provider. Hilang 1, menderita nggak? Menderita, padahal udah punya 2. Hilang 1 kan masih 2. Hilang 2, masih ada 1. Tapi tetap menderita nggak? Menderita. Alasannya apa? Sayang nomornya, bande. Handphonenya sih nggak sayang. Ya, alasan. Menderita, melekat. Yang namanya melekat itu enak apa enggak, Bapak Ibu? Hah? Enak nggak? Enak. Oke, kalau yang bilang enak, nanti kita habis makan siang, Bapak Ibu, sampai besok jangan buang air besar. Yang namanya melekat itu nggak enak. Makan, tidak pernah dibuang. Bisa makan lagi nggak? Bisa. Besoknya bisa nggak? Enggak, sembelit. Itu bukti melekat, menggenggam sesuatu itu tidak nyaman, tidak enak. Ya. Orang tidak bisa buang air besar, tidak bisa buang air kecil. Apa yang dilakukan? Ke rumah sakit. Kenapa? Pengen dilepas, pengen enak makan, pengen enak minum.
Itu kenapa melekat atau menggenggam sesuatu itu tidak nyaman. Sama, proses tubuh ini pun harus melepas. Kalau mau enak makan, harus lancar membuang. Kalau kita mau banyak rezeki, harus rajin melepas, Bapak Ibu. Ya, dilepas. Tapi sambil berusaha, bukan dilepas terus tanpa masuk, tanpa melakukan sesuatu, yaitu percuma. Ya. Jadi melepaslah dengan kebijaksanaan, dengan waktu yang tepat, dengan barang yang tepat, dengan kondisi yang tepat. Rajin-rajinlah melepas. Sama dengan nafas. Menghirup udara segar, ada bau jengkol, ada bau pisang goreng, enak nggak? Ya nggak doyan jengkol ya bilangnya nggak enak. Enak dihirup. Dia tahan terus, nggak usah buang napas. Gimana rasanya? Enak, ya. Nanti lama-kelamaan bisa lewat ketika menghirup bau jengkol, meninggal, lahir jadi hantu penunggu pohon jengkol. Saking melekatnya sama jengkol. Memahami duka, hidup ini menderita, hidup ini penuh dengan kesulitan, hidup ini penuh dengan masalah. Kenapa bisa demikian? Oh, ada sebabnya. Kenapa saya tidak pernah terpuaskan? Oh, karena saya terlalu mengikuti perkembangan zaman, baru muncul iPhone 6, muncul iPhone 7, nanti muncul lagi 8, 9, 10. Ingin lagi, padahal belinya aja pakai kredit card. Belum lunas. Ingin lagi. Menderita. Kok kurang ya? Gaji 10 juta setahun kok tetap kurang? Ya kebutuhannya 12 juta sebulan. Jelas kurang. Cukupi. Oh, ternyata masalahnya karena saya tidak pernah mengatur keuangan dengan baik. Kalau kekurangan dalam hal uang. Berarti masalah ini bisa selesai? Bisa. Jalannya bagaimana? Ngirit. Irit. Ya, bukan pelit, tapi irit. Ya, kalau makan biasa sehari sekali makan 100.000, kurangi 20.000. Ya. Walaupun jauh ya tapi bisa makan. Makan nasi. Ya, katanya orang Indonesia belum makan kalau belum makan nasi. Ya, jangan sok-sokan makan bistik pakai apa? Kentang pakai apa, tapi nanti makan lagi di rumah nasi lagi. Ya kan boros. Irit. Bisa hilang. Sama. Duduk, pegel. Menderita. Oh, masalahnya karena kaki saya emang udah nggak kuat, sudah berumur. Caranya bagaimana? Pilihlah tempat yang tepat. Duduk di bangku. Oh, saya masih muda, tapi kenapa saya sering ganti-ganti kaki, menderita juga? Oh, ternyata saya bimbang sama handphone saya yang bergetar terus. Tinggal jangan bawa handphone pelihara. Ya, kegelisahan. Nanti kayak Bante Atapio, kegelisahan sang domba. Nah, ada solusi. Ini pun bisa selesai. Yang ketiga, Bapak Ibu, katakan ada manusia dengan pikiran seperti berlian. Ya, permata, berlian. Wajiru dari kata wajira, berlian, permata. Manusia dengan pikiran seperti berlian. Bagaimana manusia dengan pikiran seperti berlian ini? Manusia dengan pikiran seperti berlian adalah ia yang mampu memotong segala kotoran batin, loba, dosa, dan moha. Seperti berlian yang dapat memotong batuan-batuan permata lainnya. Ya, dengan berlian dapat memotong segala sesuatu. Berlian adalah batu yang paling mahal. Ya, ibu-ibu kalau dikasih pilihan sama sang suami, misalnya ulang tahun perkawinan 50, ditawarin, mau batu akik apa berlian? Pilih mana, ibu-ibu? Hah? Atau yang masih muda kalau dilamar, mas kawinnya seperangkat batu berlian, sama seperangkat batu akik. Pilih yang mana? Berlian. Lain cerita bapak-bapaknya, Pak, kamu mau tak kasih berlian apa akik? Akik. Berlian adalah yang paling mahal. Ya, dari waktu ke waktu berlian tetap mahal, tetap berada di tempat yang tinggi. Nah, kalau akik musiman.
berlian tetap mahal. Ya, saya pernah di Indofood 2 hari kerja. Ya, di bagian packaging. Dia bikin silinder cetakan untuk ngeprint bungkus Indomie dan yang lainnya. Itu mata pisaunya, ukirannya pakai berlian. Biar hasilnya maksimal. Ya. Walaupun 2 hari yang penting dapat bekal. Oh, ternyata caranya seperti itu. Jadi berlian adalah batuan yang paling baik. Tetapi seperti berlian juga ibu bapak, seseorang yang ingin menjadi manusia dengan pikiran seperti berlian, tidak ada yang instan. Berlian itu muncul tidak sekonyong-konyong, tidak ujuk-ujuk, tetapi melalui proses yang panjang. Demikian seorang yang ingin dapat memotong kotoran batin menjadi seorang arahat, dia harus punya tekad yang kuat. Perjalanan kelahiran, ya, beraditana mengumpulkan parami yang banyak, yang panjang. Seperti Guru Agung Buddha Gautama. Dari awal tekad sampai kelahiran terakhir menjadi Siddhartha Gautama, itu dilalui dengan waktu yang sangat panjang. Berlian juga sama, tidak tiba-tiba. Tetapi ketika itu muncul, lalu dipoles, ditaruh di tempat yang tepat, itu akan menjadi sesuatu yang berharga. Jadi ibu bapak saudara-saudari sedama, mau jadi manusia seperti dengan pikiran seperti berlian atau manusia dengan pikiran seperti akik? Silakan dipilih. Ya, 3 jenis manusia. Seperti rupa menganga, seperti kilat, seperti berlian. Di antara ketiga ini jelas yang seperti berlian inilah yang paling unggul, yang paling tinggi. Sudah belum kita menjadi manusia dengan jenis ini? Sudah belum? Kalau gitu pertanyaannya diganti. Bisa tidak kita menjadi manusia dengan jenis ketiga ini? Bisa. Detik ini, saat ini, ibu bapak yang hadir puja bakti, mendengarkan dhamma, melaksanakan meditasi dengan baik, itu adalah manusia yang sedang menuju pengkristalan, menjadi manusia dengan pikiran seperti berlian. Kita ini sedang mengkristal. Ya, sedang mengkristal menjadi berlian. Kita melakukan dana sepanjang hari. Kita melaksanakan sila bertekad setiap hari. Semua ajaran Sang Buddha kita laksanakan dengan baik. Walaupun kadang bolong-bolong, tetapi kita mau mengulang dan melakukannya lagi. Itu apa? Itu tekad untuk menjadi berlian. Lantas bagaimana kalau kita sudah terlanjur menjadi manusia dengan pikiran seperti luka menganga, yang mudah emosi, yang mudah marah, yang cepat banting ini, banting itu. Cepat-cepat eling Bapak Ibu, balik arah sebelum nyasar terlalu jauh. Rubahlah diri kita, obati luka itu, revolusilah diri kita. Ya, revolusi mental, revolusi batin. Nah, dalam hal ini Sang Buddha menjelaskan, ya, 5 hal yang dikatakan panca anupubbikata. Ya, 5 hal ini yang kalau saya baca, ini merupakan uraian dhamma yang pertama yang Sang Buddha utarakan, yang Sang Buddha ucapkan. Ya, sebelum Dhammacakkappavattana Sutta, sebelum pemutaran roda dhamma yang pertama. Kepada siapa? Setelah mencapai pencerahan, berjumpa dengan seseorang lalu menguraikan panca anupubbikata. Ada yang ingat? 2 orang pedagang, Tapusa, Balika. Nah, ketika itu Sang Buddha memberikan panca anupubbikata, 5 hal yang dapat membantu mental atau batin seseorang maju dan berkembang. Ya, kita boleh katakan ini revolusi mentalnya Buddhis. Jadi 2600 tahun yang lalu Sang Buddha sudah memberikannya sebelum Jokowi lahir jadi presiden. Sudah ada. Apa 5 hal itu? Pertama adalah apa? Dana. Kok dana lagi Bante? Setiap kali Bante ceramah itu enggak jauh dari dana lagi. Ya, dana ini bukan cuma dana paramita, dana materi Ibu Bapak. Dana ini luas. Dana ini kan memiliki arti yaitu melepas.
melepas sesuatu. Tadi dikatakan yang namanya menggenggam, melekati sesuatu itu tidak nyaman, tidak enak. Untuk itu kita harus belajar melepas. Termasuk permasalahan, problem yang ada di dalam hidup kita harus mampu kita lepas. Harus mau kita lepas. Diselesaikan artinya ya. Ya masalah itu bukan untuk dipikirkan, bukan untuk direnungkan. Maksudnya diratapi. Kok hidup saya menderita banget, kok saya miskin, kok saya nggak kaya-kaya. Iya, setiap hari mikirinnya kok saya miskin. Tapi tidak keluar dari zona itu. Tidak pernah melakukan sesuatu untuk keluar dari kata miskin, susah, banyak masalah. Ya. Dana, melepas sesuatu, meninggalkan sesuatu, jangan melekati. Itu adalah yang paling dasar. Untuk belajar agama Buddha pun kita harus melepaskan sesuatu. Apa? Konsep lama kita yang bertentangan dengan Dhamma. Ya kalau kita sudah punya gelas terisi penuh dengan dogma-dogma, dengan ajaran-ajaran yang berbeda dengan Dhamma, gelas ini kita tinggalin. Kita belajar Buddhis, bawa gelas kosong. Kita mau meditasi, kita mau puja bakti, apa yang harus dilepas? Pikiran, rencana, kenangan yang kemarin atau yang mau datang, itu dilepas dulu. Setelah puja bakti saya mau ke mall yang baru di Tangerang, di Serpong, Aeon Plaza itu. Apalah. Itu dilepas dulu nanti. Sekarang benar-benar duduk untuk mendengarkan Dhamma. Benar-benar untuk puja bakti hari Minggu. Oh tadi saya mau kuihara, saya kena jambret. Oh saya kena tilang sama polisi, kesel apalah. Itu dilepas. Itu yang tadi sudah berlalu. Sekarang kita dengerin Dhamma dulu. Karena kalau itu terus dibawa, ibu bapak duduk 1 jam, 2 jam tetap tidak tenang. Termasuk handphone, telepon genggam, smartphone, dilepas dulu. Tabnya, tabletnya, dilepas dulu. Ya jangan didanakan wihara lah, maksudnya taruh di tas gitu, dilepas. Jangan dipegang. Bante, kan saya dengerin ceramah, saya mau catat pakai handphone. Oke. Bante, saya mau rekam pakai handphone. Ya, baik. Tapi pas ngerekam, taruh. Jangan sambil ngerekam buka Facebook, buka BBM. Ya, sekarang yang menjadi penggila media sosial itu bukan yang muda saja. Yang tua pun sama. Yang namanya selfie bukan buat yang muda, yang tua pun selfie. Ya. Tentu bantenya mau ceramah di Dhamma Caka tidak selfie dulu. Hari Minggu tanggal sekian ceramah di Dhamma Caka. Wah kalau seperti itu besok-besok ibu bapak sudah melihat saya pakai kemeja. Ya dilepas. Termasuk apa? Anak, suami sampai wihara dilepas dulu. Tidak ada status mana istri mana anak. Kita umat Buddha. Kekayaan, harta, status, jabatan dilepas. Saya pengurus wihara, itu pun dilepas. Ketika datang mendengarkan Dhamma Puja Bakti, saya adalah umat Buddha. Saya adalah siswa Sang Buddha. Saya mau mendengarkan Dhamma dan berpraktik Dhamma. Kenapa? Kalau status, saya pengurus wihara, saya penjabat, itu dibawa ke wihara, cilaka Bapak Ibu. Ya, celaka. Jadi permasalahan. Saya kan pengurus, saya kan ketua Daika Sabha, saya mau duduk di depan lah, masa saya di belakang? Saya mau, saya kan pengurus, saya nggak usah dengerin ceramah lah, nanti kan ada rekamannya, saya bisa dengar. Itu jadi masalah. Saya penjabat, saya datang wihara harus dapat duduk yang paling istimewa. Itu pun jadi masalah. Nah dana itu bukan sekedar materi, tapi hal-hal demikian loh, yang harus dilatih. Ya. Karena kalau cuma sekedar materi, ya bisa dana materi. Tapi berdana materinya sudah lancar apa belum? Maksudnya sudah mulus belum melepas materinya itu, melepas dana makannya, dana jubahnya, dana apapun. Ya kadang dana makanan kasih ke bantenya. Kalau di sini di meja makannya ya. Kalau pakai bowl, pakai patah kan kasih ke bantenya. Tiba-tiba bantenya langsung oper ke sebelahnya, nggak disendok. Ya di dalam di luar sih senyum. Sambil namaskara ke bantenya sambil senyum. Tapi dalam hati, Bante itu kan saya sudah siapkan pagi-pagi, saya masak, saya cari makanan. Kok Bante nggak makan sih? Besok saya nggak dana lagi. Atau dana paramita, masukin kotak dana 20.000 atau 5.000. Ketika keluar mau bayar parkir, nggak ada recehan.
Aduh, kenapa tadi 5 ribuannya dimasukin? Coba tadi masukin 10 ribuan. Lebih besar kan lebih baik. 5 ribuannya bisa buat bayar parkir. Memang jumlahnya lebih besar. Tapi karena disesali, yang 5 ribu itu menjadi dampak yang sangat luar biasa. Ya, yang seperti itu harus dilatih. Label, ini dari saya, itu punyaku, itu harus dilepas. Dana. Yang kedua, sila. Bukan lain adalah sila. Jangan cari cara lain. Praktikkan sila dengan baik. Apa? Menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari asusila, ucapan tidak benar dan mabuk. Etika Buddhis, cara berperilaku, Pancasila. Yang didasari oleh sikap moral apa? Meta. Bapak Ibu, jadi Pancasila itu didasari oleh yang namanya moralitas moral, yaitu meta. Ya, sila itu sendiri adalah etika, cara berperilaku. Sementara moralnya yang mendasari etika itu sendiri adalah meta. Tanpa meta, sila ini tidak akan berjalan dengan baik. Bagaimana seseorang yang memiliki sifat tidak dipenuhi dengan cinta kasih, dia mau menghindari pembunuhan. Nah, setiap harinya tidak pernah diliputi cinta kasih, dia tidak bisa melatih diri untuk menghindari pembunuhan. Kenapa? Baru lihat kucing aja naik ke meja makan, besok bunuh nih. Besok saya bunuh nih. Atau lihat kambing di pinggir jalan nggak mau minggir-minggir, coba disate, enak kali. Memang baru dipikirkan, tapi kebencian terus berkembang. Harus punya meta, cinta kasih terhadap semua makhluk, baik yang menderita ataupun yang tidak menderita. Ya. Sudahkah kita melatih sila dengan baik? Apa sekedar bertekad panatipata setiap hari, setiap uposata, setiap minggu datang wihara mengulang sila? Sudahkah kita melaksanakan sila ini dengan baik? 5. Bante, saya masih sering melanggar 2. Apa? Membunuh sama mencuri. Kenapa saya klepto? Lihat barang-barang saya bawa pulang. Di wihara ada apa, saya ambil, saya bawa pulang. Gimana Bante? Yang 3 saya jaga sih. Ya, 3 jaga. Tapi yang 2 jangan ditinggalkan. Diulang, dilatih lagi. Bante, saya masih sering minum minuman keras. Ya, wajar. Karena diri ini sudah terbiasa. Tetapi jangan jadikan sesuatu yang wajar itu menjadi kurang ajar. Dilakukan terus, dan terus. Tapi dirubah. Ya, sila kelima ini kan bukan berarti menghindari minum sampai mabuk. Tapi jelas menghindari makan atau minum minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Bukan berarti kalau kita minum gak mabuk, kita gak melanggar sila kelima. Minum seteguk pun tetap melanggar. Bagaimana Bante minum minuman keras itu supaya tidak melanggar sila kelima? Saya ajarin. Minum, kumur-kumur buang. Jangan ditelan. Itu gak melanggar. Iya gak? Kalau bisa langsung kumur-kumur pakai air putih lagi. Jadi nggak kerasa. Kalau ditelan kan masuk. Kumur-kumur buang. Tetap minum nggak kalau kayak gitu? Hah? Enggak, Bante, kekumur itu bukan minum. Bante, saya masih sering berbohong. Berbohong apa? Saya dikasih uang belanja 3 juta sama suami. Nggak cukup zaman sekarang. 10 juta sebulan Bante sama suami. Saya bilang pengeluarannya 12 juta. Tapi yang 2 jutanya itu sebenarnya buat beli kosmetik. Nah, masalah lagi. Atau suaminya, hari ini penghasilan di toko 5 juta. Sedikit, ini saya kasihin ke kamu semua. Karena saya tahu kebutuhan kamu dan keluarga kita besar. Padahal di kantong sudah dikantongin 3 juta. Buat apa? Besok mau mampir ke tukang akik, mau nyari yang baru. Berbohong. Dimulai dari mana? Keluarga. Untuk itu, merevolusi batin, merevolusi mental itu dimulai dari dalam keluarga. Mendidik, mengajarkan anak-anak untuk berkata yang jujur, berbuat yang baik, tidak menipu. Mendidiknya dengan cara apa? Ibu, bapak, kalau kita menjanjikan sesuatu sama anak-anak, usahakan untuk menepatinya.
Karena kalau tidak, itu akan ditiru oleh anak. Masa tua kita ingin bahagia atau sengsara? Kalau ingin bahagia, didiklah anak kita dengan baik. Karena kalau kita tidak mendidik anak dengan baik, masa tua kita akan berlabuh di panti jompo. Atau tidak diurus. Mau apa enggak? Enggak mau. Didiklah dengan baik. Tidak membohongi anak. Dan tidak menjas atau menyalahkan anak terhadap suatu permasalahan. Ya. Kalau nilai dia jelek, jangan diomelin terlalu keras. Oh, nilai kamu jelek. Nilainya kok sampai merah gini. Padahal nilai yang lainnya bagus. Tapi karena satu ini dia dicaci maki sama orang tuanya. Mulai besok handphone kamu saya sita. Uang jajan kamu saya kurangi 50%. Kamu tidak boleh keluar. Di rumah terus. Hanya karena satu nilai. Padahal nilai yang lainnya bagus. Ya kalau kan di buku si cacing itu dikatakan kan, dari sekian bata yang bagus, kita hanya lihat satu bata yang jelek kan. Nah itu yang harus kita hindari. Jangan lihat bata yang jeleknya, lihat yang bagusnya. Yang ngelihat bantainya diceramah di depan ini kok gemuk, kok gitu, jangan dilihat bantainya, lihat jubahnya aja. Lihat umatnya duduknya kok semrawut, jangan dilihat umatnya yang duduknya semrawut. Tapi lihat banyaknya umat di wihara sini yang mau datang ke wihara. Di tempat lain belum tentu. Ya, bahkan ada kebaktian wiharanya besar yang datang cuma 5-10 orang. Bagaimana perasaannya? Kok begini umat Buddha? Justru di sini banyak. Itulah Bapak Ibu, sila, ya, berbohong. Latihlah berucap yang jujur. Lalu yang ketiga, tidak berbuat asusila. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama, punya istri, punya suami, cukup satu. Enggak usah banyak-banyak. Kenapa? Satu aja udah sengsara enggak bapak-bapak? Hah? Sengsara enggak? Sengsara apa bahagia? Bahagia apa sengsara? Sengsara, apalagi mau ke undangan bapak-bapak. Nungguin dandannya 1 jam. Sengsara. Pas datang masih nanya, "Pak cantik enggak? Matching enggak?" "Iya udah bagus." Padahal lipstiknya melebar kemana-mana. Menderita. Ibu-ibu punya suami menderita apa enggak? Enggak, yang penting uang belanja lancar. Ya, satu pun sudah cukup. Kenapa enggak pernah habis-habis? Jangan kita berusaha cari cabe-cabean. Ibu-ibunya jangan berusaha ikut arisan berondong. Ya, bapaknya ini tetap ganteng kok. Ibunya ini tetap cantik. Hanya anicca lah yang menimpa mereka masing-masing berubah. Kan wajar. Ibu-ibu yang rambutnya putih, bapak-bapak yang rambutnya putih, patut berbahagia. Kalau kata Bante Dhammasubho, orang yang sudah rambutnya putih adalah orang yang sudah meninggalkan dunia hitam. Ya, jadi sudah dunianya putih, mulai membina batin, meninggalkan yang gemerlap. Nah, kalau bapak-bapak atau ibu-ibu, maaf, udah putih disemir, atau bahkan yang rambutnya putih, yang rambutnya hitam disemir jadi merah. Nah, disemir jadi hitam berarti masih menyenangi dunia hitam. Tapi nanti jangan yang muda-mudanya, yang rambutnya masih hitam disemir jadi warna putih. Yaitu namanya manusia atau ya manusia palsu lah. Dihindari asusila. Tidak selingkuh, tidak menyimpan cadangan. Ya, menyimpan simpanan. 1 cukup. Menghindari pencurian. Nah, yang ini yang kadang memancing tindakan jahat yang lainnya. Ya, mencuri. Kalau dikasih mandat menjadi satu orang mengurus wihara, menjadi bendahara atau menjadi bagian lainnya di dalam kepanitiaan, di bagian perlengkapan atau di acara, kita jangan sekali-kali mencoba menaikkan budget. Ya. Jangan sekali-kali menilap, ya, nyempilin. Kenapa dari 1.000, 2.000, dari hal yang kecil akan menjadi besar?
Para koruptor itu bisa korupsi besar-besar, kenapa? Karena awalnya dari kecil. Oh, kecil berhasil, coba naikin dikit. Oh, berhasil, naikin lagi. Berhasil. Nah, giliran ketahuan, numpuk semua digabung. Kena. Jangan coba. Hal lainnya apa? Ibu, bapak, saudara, saudari sedama. Kalau lihat sendal nanti pulang, sendalnya ada yang bagus. Jangan ditukar. Ya. Pakai sendalnya yang benar, yang benar-benar kita punya. Masa lupa? Ya. Sendal saya yang ini loh. Sendalnya taruh di sini, jangan ditukar. Enggak apa-apa, Bante, umat Buddha itu rajin berdana. Kehilangan sendal itu tidak masalah. Iya, saat diwihara enggak masalah. Kalau besok lagi enggak mau wihara bagaimana? Nah, itu pun dilatih. Di rumah, kalau lihat suami, istri ya, nyuci baju suaminya, di kantong sana, di kantong baju ada uang. Ya dibalikin dulu ke suaminya, jangan langsung dipilep. Apalagi pas, kartu kredit suamiku ketinggalan, bawa aja dah. Itu akan menimbulkan pertikaian di dalam rumah tangga. Harmoni tidak rumah tangganya? Tidak. Setiap hari bisa ada piring terbang. Kalau sudah setiap hari banyak piring terbang, cepat-cepat piringnya diganti pakai piring plastik. Gelasnya gelas plastik. Kalau takut dipukul suami karena marah, istri juga takut dipukul. Suami-suami takut dipukul istri. Pernah nonton filmnya ini enggak? Apa itu? PK. Kan ditempel Dewa Wisnu di sininya. Nah, kita ganti tempel patung Buddha di sini stikernya. Suaminya enggak berani mukul. Ingat sang Buddha loh. Ya. Latih. Lalu yang terakhir, menghindari pembunuhan. Ini pun harus dilatih. Yang biasa makan ayam, potong di rumah sendiri, usahakan beli yang sudah mati. Mau lebih baik lagi bagaimana? Mau vegetarian ya silakan. Kalau belum bisa bagaimana? Jangan bunuh sendiri. Yang masih punya usaha yang berkenaan, yang bersangkutan dengan hal-hal demikian, jangan langsung dijual. Pelan-pelan. Ya, kalau punya usaha ternak lele, ternak ayam, ya. Oh, agama Buddha tidak boleh membunuh, tidak boleh mengkondisikan pembunuhan makhluk hidup. Berarti saya harus jual usaha ini. Tunggu dulu, anak istri mau dikasih makan apa? Pelan-pelan. Sambil beralih. Ada satu kasus, ibu bapak saudara saudari sedama, di daerah saya. Orang ini punya usaha demikian, yang tadi saya sebut. Mengenal agama Buddha secara mendalam. Ikut babaja, ikut meditasi. Terus dijual usahanya. Akhirnya bagaimana? Tidak memikirkan karyawan dan anak istrinya. Akan menderita tidak? Menderita jelas kalau dilihat. Memang bisa bangkit lagi, tapi dalam waktu yang lama. Ya, 5 hal ini dilatih dengan sebaik mungkin. Dana sila. Yang kedua adalah saga. Kebahagiaan di alam dewa. Kok kenapa Sang Buddha jelaskan saga ini? Kenapa? Ini untuk memotivasi kita melaksanakan dana dan sila. Barang siapa melaksanakan dana dan sila dengan sebaik mungkin, ia akan mendapatkan kebahagiaan seperti di alam dewa. Kita kalau mau beli sesuatu pasti cari keuntungannya kan? Beli rinso bonus piring dengan rinso yang nggak bonus piring, pilih yang mana? Bonus piring. Ada keuntungan. Nah, sama. Keuntungan menjalankan dana dan sila apa? Mendapatkan kebahagiaan seperti di alam dewa. Baik itu terlahir di alam dewa atau di dunia layaknya dewa. Apa keistimewaan seorang dewa? Ada banyak. Saya akan jelaskan 3. Pertama, dewa itu umurnya panjang. Ya, di suta-suta dijelaskan 1 hari di alam Catu Maharajika sama dengan 50 tahun di alam manusia. Dewa itu usianya panjang. Beda sama kita-kita. Yang kedua, dewa itu tidak pernah capek, tidak pernah lelah. Apa buktinya? Dewa itu ketika datang menjumpai Sang Buddha, dalam posisi apa? Manggala Sutta tadi dibacakan? Berdiri di satu sisi. Dewa itu berdiri, kenapa tidak pernah lelah? Yang kedua, karena pengen cepat-cepat pergi. Alam manusia itu bau bagi dewa. Makanya kenapa dewa itu datang ke hadapan Sang Buddha ketika malam menjelang pagi.
Karena di saat itulah manusia sedang ngorok. Dewa itu tidak pernah lelah. Beda dengan kita. Duduk 47 menit. Ya, sudah berapa kali ganti posisi kaki. Itu pun bukti kita itu gampang lelah. Gampang capek, masih sakit. Yang ketiga, dewa itu mau apapun, menginginkan apapun, dengan berpikir langsung ada. Kalau kita, cara yang paling cepat apa? Telepon McD, telepon KFC, Pizza Hut, datang. Itu pun butuh usaha, telepon, dan nunggu. Dewa tidak. Langsung ada. Jadi kalau kita sembahyang, banyak sesajian di meja, menyajikan kepada dewa, diketawain sama dewanya. Ya ayam rendang, ya telur ceplok. Saya mikir McD muncul. Ya. Tapi bukan berarti sesajian itu tidak bermanfaat. Bermanfaat. Untuk siapa? Untuk kita dimakan, untuk orang lain kasih makan, tetap bermanfaat. Itulah 3 keistimewaan dewa. Mau tidak seperti itu? Mau. Sang Buddha menjelaskan ini sebagai motivasi. Tapi tunggu, di hal keempat, kalau kamu terlalu bersenang-senang ketika mendapatkan hasil, ini ada bahaya. Ya, terlalu bersenang-senang dengan hasil pun akan menimbulkan bahaya sama dinawa. Kenapa? Punya nama baik, punya harta kekayaan, punya umur panjang, tetapi tidak digunakan untuk melakukan hal baik, itu pun hanya akan mengkondisikan kita lahir di alam yang rendah. Jadi sekalipun kita dapat hasil yang maksimal, jangan terlalu bersenang-senang. Kita dapat rezeki, dapat uang kaget misalnya, berapa? 1 M. Tetapi tidak digunakan maksimal, kita bersenang-senang. Ayo jalan-jalan kemana? Bali, Singapura, terus mana lagi? Ke luar negeri, ke Jepang. Habis. Pulang ke rumah, ternyata kena tipes, masuk rumah sakit, nggak ada biaya. Kenapa? Terlalu sering jalan. Menderita nggak? Menderita. Yang seharusnya uang 1 M itu bisa didepositoin, bisa ditabung, bisa dibelikan suatu barang yang bermanfaat. Karena digunakan untuk poya-poya, akan sia-sia. Oh, saya punya uang sekian juta, saya pergi kemana? Restoran, saya makan segala macam makanan, pulang ke rumah sakit perut. Ternyata kena virus, makanannya kotor. Ke rumah sakit, oh ususnya harus dipotong. Menderita. Saya punya uang sekian ratus juta, beli mobil, Ferrari atau apa. Kebut-kebutan di jalan, tabrakan, hancur. Bahkan nyawa hilang, rugi nggak? Rugi. Jadi jangan terlalu menikmati hasil. Nah, ketika kita mampu untuk tidak melekat atau bersenang-senang dengan suatu hasil, ya, melepas kesenangan indera, kita akan mendapatkan kebahagiaan nibbana. Nibbana di saat ini dan nibbana dia akan datang. Sudahkah kita merasakan nibbana saat ini? Sudah belum? Sudah belum? Sudah. Ya, ada satu buku, saya lupa. Dia kasih perumpamaan nibbana itu ibarat, buang air kecil. Bapak Ibu pernah kebelet nggak? Pernah nggak? Kalau belum pernah nanti kita coba. Kebelet buang air kecil. Menderita. Ketika nemuin toilet, mampu dilepas. Bahagia nggak? Nah, ketika bahagia itu ada nggak loba, dosa, dan moha? Ada nggak? Ada loba, dosa, dan moha nggak? Ketika buang airnya. Wah, lega. Ada nggak serakah? Enggak, melepas. Ada nggak benci? Nggak mikir deh, yang penting buang dulu. Ada nggak yang namanya delusi aku, ini milikku, ini apalah? Ada nggak kebodohan tentang hal itu? Nggak ada. Pokoknya lepas, bahagia. Walaupun setelahnya ngomel-ngomel. Nah, justru itu yang Sang Buddha maksud nibbana adalah bukan yang seperti atau yang sesingkat itu, tapi yang lebih dari itu, di mana loba, dosa, dan moha itu padam secara utuh. Melalui apa ini dilatih? Bermeditasi. Ya, untuk itu rajin datang kuihara 1 minggu sekali, minimal kita beberapa menit melatih meditasi bawana, menenangkan pikiran ini. Karena dengan menenangkan pikiran ini kita mampu melihat kotoran batin yang ada di dalam. Seperti halnya kita seduh kopi. Kalau kita mau lihat ampasnya, gelas kopinya harus ditaruh, didiamkan. Nanti mengendap.
Sama. Kita ingin melihat kotoran batin sebagai masalah, sebagai sebab duka hidup kita ini. Bagaimana duduk diam bermeditasi, mengamati segala fenomena yang muncul, mengamati proses pikiran ini, sehingga nanti kotoran ini sedikit mengendap. Oh, ternyata saya itu serakah. Oh, ternyata bencinya saya itu setebal ini. Kelihatan jelas. Pernah ibu bapak mendengar cerita orang bermeditasi sampai nangis-nangis? Sampai teriak-teriak? Kenapa? Karena menyesali perbuatannya. Saking tenangnya dia melihat perbuatan buruknya. Akhirnya nangis, meronta-ronta. Ya. Atau bahkan ada yang sampai nggak berhasil pun bawa celurit. Mau bunuh gurunya. Ya. Ada cerita di Malang sana, Bante Kanti dibawain celurit apa itu. Karena si pemeditasi ini stres. Duduk diam, mengamati kekinian. Ya. Itulah fungsi meditasi. Makanya meditasinya tadi berapa menit, gunakanlah dengan sebaik mungkin. Karena walaupun duduk diam 1 jam, belum tentu pikiran kita tenang 1 jam itu. Ya, 15 menit kita mampu tenang, itu sudah jago. Baru tenang 1 menit, muncul nasi goreng, enak enggak ya? Baru tenang, tiba-tiba kecium, aduh ini ikan bakar. Ada saja gangguan. Begitu? Bermeditasilah. Ya ibu bapak, saudara-saudari sedama, ketika kita mengetahui diri kita berada di dalam posisi yang buruk, seperti luka menganga, bergegaslah, cepat-cepatlah kita memperbaiki diri kita untuk menuju pribadi yang baik. Ya, ada solusi untuk merevolusi batin kita, merevolusi mental kita. Untuk itu, teruslah mempraktikkan Dhamma dengan sebaik mungkin. Ya, seperti tema Waisak yang lalu, Dhammo Hawera Kanti Dhammacari. Dhamma akan melindungi mereka yang melaksanakan. Laksanakanlah Dhamma untuk melindungi diri kita. Kok tidak pernah berhasil? Kok tidak pernah berbuah perbuatan baik kita? Bersabarlah. Jangan pernah protes terhadap suatu proses. Karena di dalam proses itulah banyak hal menarik yang akan kita temui. Nikmatilah proses yang ada. Lakukanlah, laksanakanlah, tekunilah proses itu dengan sebaik mungkin. Nah, ibu bapak saudara-saudari sedama, demikian uraian Dhamma di pagi hari ini sampai dengan siang hari ini. Semoga menjadi satu dorongan atau motivasi bagi kita semua untuk mempraktikkan Dhamma jauh lebih baik. Dan teruslah rajin datang wihara. Ya, 1 minggu sekali itu sangat mudah ketimbang setiap hari suruh wihara. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi ibu bapak saudara-saudari sedama. Semoga manfaat itu membuahkan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu dapat dirasakan juga oleh para leluhur, sanak keluarga, makhluk-makhluk yang berada di wihara ini, di lingkungan rumah atau tempat kerja. Semoga mereka juga turut berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu.